kalau dulu kita bola masuk sendiri ke toko untuk beli kacamata, sekarang kita dengan bisnis online harus menjemput bola, gitu Bu. Betul, Ya, Pak. jadi situasinya berubah, kondisinya berubah. Kita harus mengikuti juga. Oke, kembali lagi masih bersama Success Talk dan masih bersama kita di sini Bapak Linggaryanto, founder dari Optik Internasional. Halo Pak, kembali lagi ya. Baik, baik. Oke. Oke Pak, di part yang ketiga ini tidak terlalu banyak yang akan kita sharingkan ya Pak ya. Jadi nanti Bapak Linggar silakan bisa memilih salah satu dari 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Kemudian dari pilihan itu silakan Bapak Linggar bisa ini Pak sharing alasannya kenapa memilih jawaban itu. Seperti itu ya Pak Linggar. Oke, yang pertama nih Pak ya. Kalau Bapak Linggar disuruh milih nih misalnya kacamata atau softline ya, kira-kira Bapak Linggar milih yang mana? Saya milih kacamata Bu. Kacamata. Karena kalau softline membutuhkan perawatan. Betul. Membutuhkan obat softline. Betul. Jadi itu harus menambah biaya Bu. Kalau kacamata kan tidak usah. Betul. Biar kita pakai, kita bawa, kita pegang, tidak membutuhkan perawatan. Kalau softline, tangan harus cuci, situasi softline harus taruh di case, dan di case-nya harus ada larutan yang membasmi kuman-kuman, dan harus dicuci untuk dipakai kembali. Jadi tetap saya menggunakan kacamata, karena menurut saya lebih praktis daripada softline. Gitu loh. Jadi tinggal anytime kita pakai sudah bisa baca. Ya. Iya. Nggak ribet ya Pak ya, langsung dipakai gitu ya Pak ya. Oke, lanjut Pak ya kita yang kedua. Juga ada kelebihannya yaitu bisa dipakai sebagai stylist gitu Bu. Stylist. Modis, model gitu. Menambah kecantikan atau ketampanan kita gitu. Betul Pak. Ya. Oke ya. Berarti Pak Linggar memilih kacamata ya Pak ya, karena lebih praktis juga ya Pak ya daripada softline. Oke, Pak Linggar, pertanyaannya kedua. Kira-kira Pak Linggar memilih kacamata merek lokal atau import? Lokal atau import? Milih import. Milih import, oke. Karena kan desain import lebih bagus, kualitas import lebih bagus. Terus itu model dan warna selalu keluar yang up to date. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, karena produk kacamata ini berlaku satu produk tidak di satu kota, tapi di seluruh dunia. Itu loh Bu. Jadi mereka produksi 10.000 biji, 1 juta biji untuk seluruh dunia. Jadi bukan membuat untuk kita saja, bukan. Betul. Ya. Jadi saya jelaskan mengenai soal import itu, ya. Oke, berarti Pak Linggar lebih memilih impor ya Pak ya? Ya. Dari kualitas, dari desain, dari model, dari segalanya Bu. Jadi biaya juga impor lebih bagus, lebih murah. Lebih bagus ya Pak ya. Kalau untuk keamanannya nih Pak, pasti juga lebih safety ya Pak ya yang impor ya? Kalau kacamata netral ya Bu, yang hanya untuk sunglass, ya. Yang hanya untuk sunglass, betul-betul dibuat dari kacamata, bukan dibuat dari plastik yang kasar ya Bu. Itu tidak akan merusak mata, kecuali dibuat dari semacam plastik yang kasar, bikinnya seperti press gitu Bu. Jadi custom made gitu loh Bu. Jadi di press seperti injection begitu. Tidak cocok untuk apa dipakai, tidak nyaman. Ya, gitu. Karena yang import itu ya melihat kualitasnya juga. Kalau kualitasnya baik, bisa lebih anti gores juga ada. Betul. Gitu. Jadi saya bicara menurut saya Bu, tapi belum tentu bisa berlaku cocok untuk semuanya. Untuk semuanya, oke. Tergantung ya Pak ya, tergantung kita juga kan. Relatif. Oke, tergantung dananya. Ya, betul Bu. Oke, lanjut Pak ya, yang nomor 3. Kira-kira Pak Linggar ini lebih memilih punya waktu luang atau memilih punya banyak harta Pak? Kalau saya Bu, pribadi Bu, lebih memilih banyak harta.
Karena orang hidup tidak bisa hidup tanpa punya harta. Betul Pak. Memang harta bukan segala-galanya, itu betul. Tapi tanpa uang, ya toh, ya juga kita tidak bisa untuk segala-galanya. Betul Pak, betul. Ya, jadi bagaimanapun, memang kalau bisa ya mempunyai waktu, ya mempunyai itu uang itu lebih baik. Jadi sesuatu keseimbangan. Hidup itu sangat diperlukan keseimbangan, maupun terhadap diri sendiri, terhadap kesehatan, terhadap anak-anak, terhadap keluarga, terhadap suami dan lain-lainnya. Ya, jadi dengan keseimbangan itulah kita hidupnya lebih bahagia dan lebih sempurna. Oke, ya. Apalagi di zaman sekarang ya Pak ya, tidak ada yang bisa hidup tanpa uang. Nah, betul Bu. Ya, itu betul Bu. Ya. Betul, ya. Jadi kalau Ibu menanyakan suruh pilih harta atau luang waktu, karena saya mulai kecil sudah kebiasaan untuk kerja keras. Kerja keras. Hard working, ya. Saya kalau kerja itu sudah bukan 8 jam, 16 jam, 18 jam sehari Bu. Ya kadang-kadang 20 jam. Karena saya mengerti, dengan saya bekerja 20 jam, itu sama dengan orang lain bekerja 3 hari, kan gitu toh Bu? Oke. Saya kan sehari kerja 18 jam, maka hasil saya pasti lebih banyak dengan orang lain. Nah, jadi kalau kita mau sukses, ya kita harus pay the price, membayar harganya. Sukses tidak bisa jatuh di atas langit langsung turun, tidak bisa. Sukses harus kita pay the price dan meraihnya, gitu. Harus mempunyai meraihnya, gitu loh. Jadi tidak bisa pay the price itu jatuh langsung ke tangan kita. Kita harus bisa dengan cara metode saya tadi, I can because I believe I can. Gitu. Ya. Oke, Pak Linggar, terakhir ya Pak ya. Bapak milih mana nih kira-kira? Masih bekerja setelah tua atau memilih pensiun dini? Kalau kebanyakan, kalau untuk menikmati masa tua, orang-orang memilih pensiun dini. Pensiun. Hanya yang itu lebih betul. Itu lebih betul. Pensiun dini, biar ada keseimbangan. Dulu umur sampai 65 kerja keras, setelah 65 ke atas kita pensiun enak. Tapi kadang-kadang seperti saya ini sudah kebiasaan kerja, Bu. Kalau saya disuruh nganggur gitu, stres, Bu. Malah stres, bingung saya. Gitu. Jadi memang tidak bisa. Tapi kalau saya tanyakan, mana lebih baik relatif, yang untuk kerjaan tertentu ya harus pensiun dini lebih bagus, seperti pejabat negara, TNI, ABRI itu pensiun dini. Tapi kalau untuk pengusaha itu kan tantangannya banyak sekali toh. Jadi selalu harus ada tantangan. Jadi seperti diceritakan never too old to learn. Ya Pak ya, memang itu tergantung orangnya juga ya Pak ya. Mungkin ada beberapa orang yang masing-masing cara pemikirnya gimana, gitu. Ya, jadi tidak bisa apa yang saya terangkan itu diterapkan, tidak bisa. Ada yang karakternya begini, begitu, dan macam-macam. Ya sesuaikan dengan talenta dan kemauannya, itulah namanya bahagia, Bu. Jadi bahagia tidak bisa dicantumkan dengan saya punya uang itu bahagia, gitu. Saya punya istri cantik bahagia, tidak. Jadi yang pasti bahagia itu yaitu yang saya tadi terangkan mempunyai keseimbangan. Keseimbangan. Ya. Oke. Luar biasa sekali ya sharing-sharing dari Pak Linggar ini ya. Banyak sekali pelajaran ya dari pengalamannya Pak Linggar yang diajarkan kepada kita semua ya Pak ya. Semoga lah Pak kita doakan Optik Internasional semakin berkembang pesat ya Pak ya. Semakin cepat normal juga ya Pak ya. Dan terus selalu bisa memberikan inovasi khususnya untuk kacamata ya Pak ya. Oke, Pak Linggar, terima kasih banget Pak ya untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Linggar kepada kita semua dapat bermanfaat ya Pak ya. Saya juga terima kasih kepada Total Quality yang hari ini memberikan saya kesempatan dan waktu untuk memberikan seminar atau motivasi kepada teman-teman semuanya. Jika di kemudian hari masih membutuhkan keterangan atau pengalaman dari saya siap membantu. Siap. Terima kasih. Oke.
Kira-kira ada nggak nih Pak, sebelum kita tutup Pak ya, saran untuk para pendengar ya Pak ya, khususnya mungkin klien-klien dari Total Quality yang nanti akan menyaksikan sharing dari Pak Linggar ini supaya kita tetap survive lah Pak, tetap apa gitu, kira-kira dari Pak Linggar mungkin bisa disampaikan Pak. Oke, jadi saya hanya memberikan sedikit aja untuk orang-orang atau teman-teman yang masih muda, untuk mencapai how to sukses, bagaimana untuk menjadi sukses. Untuk sukses itu saya ulangi lagi adalah dari diri sendiri. Diri sendiri minta sukses apa tidak? Yaitu dari diri sendiri. Selain diri sendiri mau sukses, harus mempunyai visi, misi, dan persepsi. Yang apa yang tujuannya, goalnya apa? Nah, setelah sudah menentukan goalnya, kita harus meraihnya. Lah, untuk bisa meraihnya, kita harus mempunyai konsep bagaimana kita meraihnya dan bisa mencapai di goal tersebut. Gitu. Nah, dengan kita mempunyai konsep, diimbangi dengan kerja keras, diimbangi dengan moto I can because I believe I can di diri sendiri, diimbangi dengan keseimbangan, pasti akan sukses dan terjadi. Itu pasti akan tersukses. Gitu. Jadi ya saya memberikan salam dari pengalaman saya begitu. Oke, Pak Linggar, ini saya akan tutup dulu ya Pak ya untuk sesi-sesi kita. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Bapak Linggaryanto, founder dari Optik Internasional, yang sudah banyak sekali sharing bagaimana perkembangan optik internasional sampai hari ini. Dan juga inovasi-inovasi yang selalu up to date, pengalaman dan tantangan mengelola bisnis ini, apalagi di tengah pandemi. Tetapi tetap terus bisa berkomitmen untuk selalu mengutamakan prinsip dalam memberikan produk-produk yang terbaik dan juga pelayanan yang terbaik. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan Success Talk Total Quality Indonesia. Semoga sharing ini dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti sosial media kami di Instagram @totalquality.id dan subscribe channel YouTube di Total Quality Indonesia. Jangan lupa like, comment, share video yang sangat positif dari kami, dan jangan lupa ingat kacamata, ingat Optik Internasional, karena kepuasan Anda adalah keberhasilan kami. Selamat siang semuanya, apa kabar? Sukses! Sukses!